Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semua ya. Bagaimana? Apa sudah lengkap yang datang hari ini atau nanti ada yang mau join lagi? Sepertinya sudah datang, Bu. Iya, Bu. Sepertinya sudah datang semua. Iya, sepertinya sudah datang semua, Bu. Oke, semuanya sudah datang ya. Berarti ini ada 3 orang ya. Sebelumnya saya senang ya kalian bisa berkumpul dengan lengkap hari ini. Oh iya, sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Amin. Baik, berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Sepertinya saya mengenali wajah kalian ini di SMA dulu kelas IPS 4 bukan? Iya, Bu. Iya, Benar. Bu. Benar, Bu. Kami dari PS4. Bener ya? Wah, Iya. wah kita udah lama ya nggak ketemu. Jadi Ibu mau kalian perkenalan lagi satu-satu biar kenal lebih dalam. Sebutin namanya dulu Boleh. aja ya. Yuk siapa dulu yang mau perkenalan dulu? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Amariska Divaudianing Tias. Biasanya dipanggil Amar, Bu. Oke, Amar ya namanya. Iya, Bu, Amar. Baik, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Saya. Nama saya Aulia Dianovianti. Terus kalau nama pendeknya Aul. Sudah gitu aja. Oke, dipanggil Aulia ya. Selanjutnya yang terakhir. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Galuh Ayu Trivilia Tunggadewi. Biasa dipanggil Ilya. Panjang ya namanya. Iya. Lebih panjang dari teman-teman yang lain ya. Oke, kalian udah kenalan satu-satu ya. Sekarang saya ingin pengenalan juga. Mungkin dari kalian ada yang lupa nama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nabila Sari Sulistyo. Kalian bisa manggil saya Bugila aja ya, sama kayak SMA gitu. Selanjutnya saya ingin tanya kabar-kabar kalian nih satu-satu dan mengenalkan lebih dalam lagi. Boleh nggak? Boleh. Iya, boleh, Bu. Oke, saya mulai dari Amariska yang pertama tadi ya. Iya, saya, Bu. Benar ya dipanggil Amar. Iya, Bu, benar, Amar. Gimana kabarnya Mar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang kuliah di mana? Oh, kalau saya sekarang kuliah di UIN, Bu. UIN Malang nih. Itu di jurusan psikologi saya. Wah, keren. Amar ini bukannya dulu jadi ketua MPK ya? Oh iya, Bu, alhamdulillah. Dulu saya berkesempatan jadi ketua MPK waktu SMA. Oke. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang ya sibuknya saya kuliah, Bu. Kuliah sama sambil nyambi apa, saya kan ada usaha buka warung itu ya, Bu ya. Jadi selain kuliah saya juga nyambi-nyambi bantu jaga warung. Itu, Bu. Oke. Udah semester berapa? Semester 5 ya? Iya, Bu, benar. Sekarang saya udah semester 5. Oh, biasanya bulan-bulan Desember gini masa-masanya UAS bukan sih? Iya, Bu, harusnya kalau dari teman-teman saya kampus lain kayaknya udah mulai UAS gitu ya, Bu ya. Tapi nggak tahu di kampus saya masih belum, masih minggu depan. Loh, nunggu apa kampusmu kok lama? Ya itu, Bu, nggak tahu saya juga. Terus kebarengan sama semester saya ini ada mau KKN itu juga kan, Bu. Nah itu juga kayaknya jadi menghambat gitu. Tapi ya gimana lagi, Bu? Oh, KKN ya. Biasanya kan KKN itu di semester antara 6 sama 7. Ini di UIN berarti Ya. antara semester 5 ke 6 ya?
Iya Bu, benar Bu. Jadi biasanya kan kalau apa tengah semester habis semesteran gitu kan ada liburan gitu ya Bu ya. Nah ini nanti saya nggak ada libur. Jadi liburan semester 5 ini dibuat KKN gitu Bu. Jadi saya KKN itu sebulan Bu. Oh, sebulan aja. Di mana itu Iya. KKN-nya? Oh saya ini Bu deket Bu di Poncokusumo. Deket Poncokusumo. Pakis ini. Iya, Oh, iya 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 Kabupaten Malang ya. iya Bu, benar. Iya kabupaten. Udah kayak persiapannya gitu aja ya. Belum buat program. Iya Bu, masih itu kan menyesuaikan tempatnya itu ya Bu. Saya sama teman-teman kelompok saya ya udah survei-survei tempat gitu loh Bu, sama apa namanya ngurus-ngurus surat izin buat KKN di situ nanti. Kalau untuk programnya ngusul untuk proker-prokernya. Oh, mulainya kapan itu tanggal berapa? Nah ini Bu, karena tadi kan saya bilangnya belum UAS itu tadi ya. Rencana awal sebenarnya dari kampus itu bilangnya 21 Desember sampai 21 Januari, kan 1 bulan pas gitu ya. Ya. Tapi ternyata karena UASnya itu baru mulai malah diundur gitu Bu KKN-nya. Jadinya diundur jadi 27 Desember sampai 27 Januari. Oh, diundur tanggal 27 itu berarti langsung bikin programnya apa pembukaan dulu? Biasanya ada pembukaan Iya. gitu ya? Iya Bu, pasti ada pembukaan. Sebelum mulai program kan kayak perkenalan, oh ini ada KKN dari UIN gitu. Jadi biar desanya kan juga tahu gitu Bu kalau ada orang KKN gitu. Kalau di UIN gitu, kelompok KKN-nya milih sendiri atau dipilih dari kampus? Kalau saya itu Bu, dipilihin dari kampus. Jadi kelompok-kelompoknya dipilihin dari kampus. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya itu sekelompok rumahnya itu dekat-dekat gitu loh Bu. Kayaknya disesuaikan, yang saya kan anak Pakis ya Bu ya. Jadi anak Pakis dikelompokkan sama anak Pakis gitu. Anak Klojen dicampur anak Klojen. Tapi gitu itu dari semua jurusan atau cuman satu jurusan aja? Satu kelompok, satu jurusan apa satu kelompok banyak jurusan? Oh iya Bu, itu campuran Bu. Ya ada, kalau di kelompok saya ya ada yang dari psikologi, ada yang dari PGMI, ada yang dari matematika, hukum ekonomi juga ada, campuran pokoknya. Oh, tapi masih ada teman dari jurusan psikologi ya? Oh iya, alhamdulillah Bu, di kelompok saya ada 4. Oh, banyak Saya ya? ada temennya, iya Bu. Ada teman saya itu yang sendirian itu Bu, yang jurusan hukum ekonomi itu sendirian dia. Oh. Jadi alhamdulillah saya ada temennya 4. Tapi ini kuliahnya udah masuk offline apa belum? Oh, masih online Bu. Mungkin kalau offline itu yang beberapa aja, kayak praktikum. Saya kan kalau psikologi kadang ke lab psikologi gitu ya Bu ya. Itu kalau mau praktikum boleh offline, tapi ya gantian gitu. Biasanya sehari satu lab itu dibatasi 10 sampai 12 mahasiswa aja. Jadi kayak gantian gitu. Berarti belum masuk offline ya UIN? Iya Bu, belum. Tapi kalau yang mahasiswa baru itu Bu, kalau di UIN kan ada maharnya ya Bu ya, ada mondoknya itu yang setahun itu wajib. Kalau yang tahun ini yang maba itu sudah mulai mondok lagi. Jadi ya yang ada di kampus yang offline itu yang maba-maba itu Bu. Kalau yang semester 3 ke atas itu udah online. Oh, tapi kamu pingin nggak masuk kuliah offline? Oh ya, pengen Bu sebenarnya Bu. Kayak kalau online gini kan kadang ya ada setan-setan yang nakal gitu ya Bu. Saya kadang tidur-tidur gitu. Kan ya jadinya saya nggak paham gitu ya Bu ya. Ya ini saya sekalian pengakuan dosa ya Bu ya.
Oke. Ya gitu Bu. Oke. Kalau offline kan juga seru Bu, bertemu teman-teman ya. Ya, benar-benar. Ya, semoga tahun depan ya masuk offline. Amin. Amin. Ari. Oke, kita lanjut ke Aulia ya. Aulia, gimana Ya. suara saya terdengar? Terdengar Bu. Bagaimana kabar Aul? Baik ya? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Sehat Ul? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya, Aulia nih kuliah juga kan ya? Iya, sekarang saya lagi kuliah dan udah masuk masa-masa liburan sih, jadi ya agak longgar waktunya. Kuliah di mana? Sama jurusan apa? Saya kuliah di UB jurusan hukum Bu. Oh, sama semester 5 juga. Iya, semester 5 menuju ke 6. Oh, berarti ini udah selesai UAS ya? Sudah, tinggal menunggu nilai keluar saja sih Bu. Gimana? Lega atau gimana perasaannya setelah UAS? Ya pastinya lega sih, soalnya kan kemarin itu bebannya terlalu berat dan sekarang bebannya udah dilepasin semua, jadi udah lega, udah nggak ada beban lagi, gitu sih Bu. UASnya ada yang sulit nggak? Kalau sulit itu sebenarnya enggak sih, cuman ada yang menyulitkan aja gitu loh. Soalnya kan saya UASnya itu bukan ngerjain soal gitu kan, lebih ke kelompok, jadi ya orang yang menyulitkan aja sih, bukan matkulnya yang sulit gitu. Kalau kelompok berarti ya, biasanya masalahnya itu ada yang nggak mau ngerjain, ada yang hilang-hilangan, bener ya? Ya masalah klasik semuanya itu ya, kayak gitu. Iya, terus kamu bagian yang mana, yang ngerjain apa yang hilang? Alhamdulillah saya bagian yang ngerjain ya juga hilangnya di awal doang, tapi karena nggak tahan nggak dikerjain ya udah bagian yang ngerjain aja. Terus kalau misalnya temanmu nggak ngerjain gitu, tetap kamu kerjain sendiri atau gimana? Sistemnya ya kalau saya itu tetap dikerjain, tapi kita follow up dulu sih. Jadi setiap minggu itu kan ada laporan yang harus dikasih ke dosen. Nah, di laporan ini kita harus nulis keaktifan kelompok gitu loh. Jadi kita itu harus follow up dulu. Kalau misalkan benar-benar ngilang, nggak ada bunyinya, nggak ada chatnya, dihubungin pun susah ya, terpaksa harus kita hapus namanya karena nggak ngerjain juga gitu loh. Soalnya nilai buat tugas kelompok ini banyak, termasuk persenan yang banyak masuk ke dalam nilai keseluruhan gitu. Jadi saya sama anggota kelompok yang niat itu memutuskan untuk menghapus namanya gitu sih. Tapi setelah UAS ini benar-benar lega berarti ya? Iya, sangat lega sekali karena tugasnya semua udah selesai. Terus udah nggak berurusan sama kelompok-kelompokan itu lagi ya? Iya, dan nggak berurusan lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang terakhir, Ilya. Halo Ya, Ilya, apakah suara saya terdengar? Halo Ibu, terdengar. Bagaimana kabarnya Ilya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ilya nih kuliah di mana sama jurusannya apa? Saya sekarang kuliahnya di UMM, jurusannya psikologi Bu. Oh, sama ya kayak Amar. Iya Ibu, sama. Sekarang Ilya kesibukannya apa nih? Sekarang sibuknya yang pertama yang pasti kuliah sih Bu. Soalnya kuliah ini kan udah semester 5. Terus banyak banget praktikum dan harus turun lapang. Jadi ada beberapa praktikum yang emang harus cari subjek, terus nyari problem di masyarakat kayak gitu. Terus
Saya juga lagi PMM. PMM itu sama kayak KKN, jadi hampir sama kayak Amar tadi. Terus apa lagi ya? Sama ini saya juga sibuk organisasi, UKM, sama BEM. Berarti kegiatannya masa pandemi ini produktif ya? Ya, alhamdulillah lumayan produktif sih, Ibu. Banyak kegiatan mulai dari UKM ya, UKM terus Iya. ikut BEM. Kalau misalnya banyak kegiatan gitu, bagi waktunya nggak sulit ya? Sebenarnya sulit sih, Bu, karena emang saya di kuliah ini benar-benar baru pertama kali gitu loh ikut organisasi yang lebih dari satu. Jadi emang agak sulit buat bagi antara kuliah sama organisasi satu dengan organisasi yang lain. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini saya masih bisa menghandle lah antara kuliah, UKM sama BEM gitu. Oh, berarti nggak sampai kayak keteteran gitu ya? Alhamdulillahnya sih enggak. Cuma emang ada beberapa acara yang bentrok. Tapi saya lebih kayak memprioritaskan yang mana yang lebih membutuhkan saya gitu. Jadi ya mana yang lebih butuh saya dan apa yang saya prioritaskan itu yang saya ambil duluan gitu. Oke, kalau PMM itu sama kayak KKN ya? Iya. Bisa diceritain nggak PMM itu apa? Soalnya saya juga baru dengar tuh. Jadi kalau di kampus saya itu awalnya itu namanya KKN, tapi sekarang itu berubah nama jadinya itu PMM. Jadi kayak pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, itu sama sih konsepnya sama KKN. Cuma kalau KKN ini kita itu buat kelompoknya itu bebas terus ada tema-temanya gitu. Kayak ada PMM mandiri, ada PMM khusus, ada PMM Baktimu Negeri. Nah, saya itu ngambilnya yang Baktimu Negeri. Baktimu Negeri ini jadi kayak kita tuh membuat program sendiri, kelompoknya sendiri, terus di dalamnya itu kita misalnya sasarannya pendidikan, berarti masuk bidangnya pendidikan, terus ada yang bidangnya itu pengabdian masyarakat, ada yang bagian penyuluhan, seperti itu, Bu. Terus kamu dapat bagian apa? Ketua atau? Saya kebetulan dapat koordinator, ya ketuanya. Bagus kalau gitu. Iya, ya sebenarnya saya nggak bakat jadi ketua sih, tapi ya udahlah dicoba dulu gitu kan. Siapa tahu belajar terus bisa gitu kan, karena kebiasaan. Ya gitu. Ya benar. Berarti ini ditunjuk atau ditunjuk ya kalau kayak gini? Iya, ditunjuk sama teman-teman karena teman-teman itu nggak ada yang mau, jadi ya sudah saya. Nggak apa-apa kan sambil belajar. Mungkin kamu ditunjuk gara-gara kamu kan ikut UKM, ikut BEM, jadi banyak pengalaman kayak mimpin gitu. Iya. Oke. Semoga programnya berhasil ya. Amin. Semoga saya bisa sambutan ya, Bu ya. Saya takut. Oh ya. Iya. Coba latihan dulu. Saya tuh nggak berani, saya tuh takut. Apa cari contoh sambutan gitu? Bisa. Iya, Bu, nanti saya coba latihan sambutan biar nggak deg-degan. Sambutan buat tanggal berapa itu? Buat tanggal 19 pembukaannya, hari Minggu besok. Besok ya, panti asuhannya di mana sih? Iya. Panti asuhannya di Sigura-gura. Oh iya, deket UM ya? Iya.
Ya, bisa sambutan. Semangat. Ya, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut dulu ya. Hari ini kita kan mau melakukan konseling kelompok. Nah, di sini kalian akan mengungkapkan masalah satu persatu. Lalu nanti kita tentukan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, atau kalau ada sisa waktu kita lanjut ke masalah semuanya. Nah, ada opsi lagi, kita bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi masalahnya Amar, masalah Galuh, nanti kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Namun ada batasan waktunya untuk konseling kelompok ini. Apakah 60 menit cukup? Cukup Bu. Cukup Bu. Oke, cukup ya. Di sini kalian sebagai anggota kelompok diharapkan aktif ya dalam berpartisipasi di konseling ini. Nah, Ibu di sini sebagai konselor akan mengarahkan, memandu, mengatur, mendengarkan, serta memberikan tanggapan juga. Namun, pada akhirnya semua keputusan nanti akan dikembalikan kepada pemilik masalah yang akan kita fokuskan pada hari ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Ya, bisa. Sebelumnya nih, apakah kalian semua sudah pernah melakukan konseling? Belum Kalau pernah saya Bu. belum Bu. Saya juga Saya belum. juga belum. Saya pernah sekali, Bu. Baik, kalau begitu beberapa teman Kak Ilya sama Amar ini pertama kalinya mengikuti konseling kelompok ya? Iya Bu. Iya Bu. Sebelumnya sudah tahu belum ada asas-asas tertentu dalam konseling ini? Waduh, apa itu Bu? Saya nggak tahu. Saya juga tidak tahu Ibu. Sebelum kita tahu asas-asas konseling, kan tadi Aulia ngomong kalau misalnya udah pernah konseling sekali. Nah, pengalaman konseling Aul ini kayak gimana sih? Biar nanti teman-teman itu ada kayak gambarannya. Ceritain pengalamannya Kalau aja. saya sih pernah konseling itu kayaknya waktu SMA dulu pernah konseling jurusan untuk masuk kuliah. Terus yang kedua saya pernah konseling tentang kepercayaan diri. Gimana sih kita bisa untuk menambah kepercayaan diri kita biar biar nggak berkecil hati gitu di depan orang-orang banyak gitu sih. Oh, tapi konseling ini bisa bikin kamu lega nggak? Iya, soalnya kan di sesi konseling yang terdahulu itu kan saya ngomong banyak dan bercerita banyak. Jadi ya hitungannya lega karena ada seseorang yang mau mendengarkan masalah saya gitu. Oke, terima kasih ya, Aulia sudah berbagi pengalamannya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai asas pada konseling kali ini. Jadi ada namanya asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Nah, yaitu pada proses konseling kelompok ini kalian akan menyampaikan masalah secara terbuka tanpa merasa terpaksa, dan Ibu juga tidak akan memaksa kalian. Nah, lalu untuk asas kerahasiaan ini nanti apapun yang akan kalian bicarakan atau kalian ceritakan di forum ini akan menjadi rahasia dan tidak akan keluar dari forum ini tanpa seizin kalian, dan Ibu juga tidak akan membocorkan cerita ini ke siapapun. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Lalu untuk proses konseling kali ini apakah tidak apa-apa jika direkam, dan kalau misalnya ada yang gangguan jaringan lalu keluar sendiri, nanti Ibu buatkan link lagi ya. Apakah bersedia? Iya Bu. Bu. Iya, Bu. Baik, karena kali ini kita akan melakukan konseling kelompok di mana kita bisa membuat peraturan bersama-sama. Apakah ada yang mau mengusulkan peraturan untuk konseling kelompok hari ini?
saya Bu, Ya, silakan Amar, apa itu peraturannya? kalau saran saya untuk semua peserta apa ya, semua peserta konseling ini nanti untuk on kamera semua Bu. Oke, Ya seperti baik. saat ini gitu ya. Oke, baik. Semuanya berarti harus on kamera ya. Lanjut, apa ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya Bu mau menambahkan. Ya, silakan. eh, Mungkin dari saya, mungkin kalau misalkan ada yang mau ngomong atau misalkan mau keluar itu izin dulu biar ya enak aja gitu, biar nggak saling maju mundur gitu. Jadi harus izin dulu kalau misalkan mau melakukan sesuatu. Oke, izin dulu ya. Selanjutnya ada lagi? Saya kalau dari saya mungkin tambahannya dari teman-teman semua di sini eh, bisa saling menjaga rahasia gitu agar gak apa namanya ya cuma orang-orang yang di dalam sini aja yang tahu, jangan diceritakan ke orang lain seperti itu biar menjaga kerahasiaan bersama. Oke, baik, semuanya sudah berpendapat ya. Jadi saya simpulkan dan tambahkan lagi untuk peraturannya. Yang pertama, kita semua tetap on cam ya. Lalu off mic kalau misalnya udah selesai berbicara. Selanjutnya menjaga rahasia dan harus izin dulu di forum kalau misalnya mau keluar atau gimana. Dan yang pastinya kita harus berbahasa yang baik dan sopan. Gitu ya, kita sepakati berarti ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Baik, kalau prosedurnya sudah dapat dipahami dan tadi kita sudah menyepakati waktu konseling dan kalian sudah memahami kegiatan yang akan dilakukan hari ini yaitu konseling kelompok, maka langsung kita mulai aja ya konseling kelompok kali ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah duduk di posisi yang nyaman? Sudah Sudah Bu, Bu. sudah. Oke. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan masalahnya? Saya Bu, saya. Ya, silakan Amar. Jadi gini ya Bu ya. Saya ini kan merasa udah 3 semester ya Bu, kuliah online gitu. Jadi kayak selama saya kuliah online itu saya merasa bahwa kepercayaan diri saya itu menurun gitu loh Bu, karena ya kuliah di rumah, terus ya berkegiatan kebanyakan di rumah dan jarang bertemu orang gitu loh Bu, jarang bersosialisasi, jarang ketemu teman juga. Nah, sampai akhir-akhir ini itu saya juga bertemu sama teman saya lagi gitu ya Bu, dan saya tuh merasa canggung sekali gitu Bu saat pertama kali ketemu setelah sekian lama gitu Bu. Jadi itu kalau dari saya, masalah saya. Terima kasih Bu. Berarti Amar merasa canggung gitu ya saat bertemu sama teman-teman setelah kuliah online ini. Iya Bu. Iya Bu, kayak terutama waktu bertemu teman SMA saya itu loh Bu, canggung gitu mau bahas apa, kayak topik-topiknya itu nggak ada di pikiran saya gitu loh Bu, kayak udah kehabisan topik gitu Bu. Terus kapan nih terakhir Amar bertemu dengan teman SMA-nya secara offline atau langsung? Terakhir ya beberapa hari yang lalu itu Bu, saya lupa. Pokoknya saya sempat bertemu teman saya itu sebentar. Mungkin 2 atau 3 hari yang laluan gitu Bu. Kalau di aplikasi WhatsApp kayak chat gitu gimana? Lebih banyak topik atau sama? Iya Bu, kalau apa ya Bu, kalau di chat WA gitu ya Bu ya, itu
topiknya tuh banyak Bu, kayak yang ngalir aja gitu. Selalu ada gitu loh topiknya yang dibahas. Tapi kalau udah ketemu itu kayak, aduh mau ngomong apa gitu loh Bu. Kalau waktu ketemu kayak langsung bingung gitu loh. Padahal kalau misal di chat itu ya ya udah ngobrol biasa seperti itu. Hmm, mungkin karena udah lama nggak ketemu ya, jadinya canggungnya itu nutupin apa yang mau dibicarain. Iya Bu, betul. Apakah ini pertama kalinya canggung ke temen? Kalau saya rasa ya setelah pandemi nih Bu, karena ya itu tadi kayak jarang keluar gitu. Paling ya kalau di rumah kan ya ketemunya sama apa adik gitu kan. Tapi kalau udah ketemu orang lain yang bukan serumah, kayak ketemu teman gitu, canggung gitu Bu jadinya. Nah, oke. Biasanya temen apa ini? Temen SMA kah atau temen kuliah? Kalau saya sering ketemunya teman SMA. Berarti canggungnya ke temen SMA ya? Iya. Oke, kita lanjut. Silahkan Aulia boleh menceritakan masalahnya. Oke, izin untuk bicara ya Bu. Kalau dari saya itu hampir sama kayak Amar tadi. Tapi kan Amar tadi kayak di pertemanan, saya di perkuliahan. Jadi saya ini kan kebiasaan untuk kuliah online. Terus udah ada wacana untuk offline. Terus karena terbiasa presentasi di depan Zoom secara online, terus juga pernah sesekali waktu kuliah online itu disuruh presentasi langsung, jadi nggak online, offline. Itu saya jadi gugup. Nah di situ saya gugupnya itu kayak ada rasa malu, terus suaranya jadi kayak deg-degan, terus akhirnya kayak suaranya tuh kayak bergetar gitu kan. Padahal saya itu orangnya termasuk orang yang sangat percaya diri dan suka ngomong juga di depan orang banyak, tapi nggak tahu kenapa waktu pergantian ke presentasi online ke offline itu jadi kayak berbeda aja gitu. Jadi Aul ini aslinya orangnya percaya diri banget gitu ya, tapi gara-gara kuliah online, terus udah lama nggak ketemu sama orang banyak, jadinya nggak percaya diri gitu ya. Iya Bu, benar. Lalu apakah hari ini baru terjadi sekali atau beberapa kali presentasi gitu? Ini baru sekali aja sih, soalnya yaitu tadi transisi dari online ke offline itu jadi kayak mungkin kaget gitu sayanya. Kalau misalnya tanggapan teman-teman kuliahmu gimana? Apa kelihatan banget gitu kalau lagi nervous? Iya kelihatan, soalnya kan mungkin kalau misalkan saya nervous itu matanya ngelihat ke kanan kiri nggak fokus ke satu titik gitu. Jadi kata teman saya sih lumayan kelihatan sih Bu. Terus perasaanmu pas presentasi gitu gimana? Maksudnya perasaannya jadi sedih atau kecewa sama diri sendiri? Kalau setelah presentasi itu mungkin agak kecewa, soalnya kan sebenarnya presentasinya itu udah dipersiapkan dari lama, tapi karena nggak tahu kenapa ini jadi deg-degan, jadi ya agak berantakan dikit dan nggak sesuai sama yang saya harapkan, jadi agak kecewa juga sih gitu. Tapi aslinya kamu udah mempersiapkan dengan baik gitu ya? Iya, udah sangat baik sekali. Ya, soalnya saya kan tipe orang yang harus dipersiapkan dulu dari jauh-jauh hari. Jadi ya biar nggak bingung waktu hari H. Tapi ternyata waktu itu malah hari H-nya itu agak berantakan dan nggak sesuai gitu. Saya merasakan sih apa yang kamu rasakan. Jadinya kayak jengkel gitu ya sama diri sendiri. Padahal udah mempersiapkan dengan baik. Iya.
Oke, berarti kita lanjut dulu ya. Silakan yang terakhir Ilya boleh cerita. Iya Bu, kalau saya sih mungkin kalau dari teman-teman tadi hampir sama sih tentang kepercayaan diri gitu. Jadi saya itu merasanya itu nggak percaya diri karena saya tuh jadinya tuh kayak ngerasa nggak pantas buat jadi ketua gitu atau jadi penanggung jawab. Hmm, kenapa nih Ilya kok merasa nggak pantas jadi koordinator tadi ya sebelumnya ngomongnya Iya, di awal? ya karena kan kebetulan saya juga pertama kali jadi kayak ketua-ketua kayak gini. Terus ya takutnya saya apa ya merasa kinerja saya itu kurang atau kinerja saya itu harusnya tuh nggak kayak gini, harusnya tuh kayak gini gitu kan. Jadi tuh saya tuh takut kalau kinerja saya itu nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman atau saya berlebihan atau saya itu kurang dalam koordinasinya seperti itu. Jadi tidak percaya diri karena merasa takut ya, nggak sesuai ekspektasi sama anggotanya gitu. Iya Bu. Berarti ini pertama kali Ilya jadi koordinator dan merasa bahwa kurang pantas gitu ya. Iya, karena ya kan jadi ketua itu berat ya, apalagi kalau buat orang yang belum berpengalaman gitu. Jadinya kan ya takut salah langkah gitu. Tapi kalau hubunganmu sama teman-teman sebelumnya udah deket atau barusan kenal akhir-akhir ini? Kalau sama teman-teman, alhamdulillahnya satu kelompok semuanya itu udah kenal dekat sih Bu. Jadi ya agak lebih mudah gitu untuk koordinasinya dan semuanya itu satu tujuan gitu. Cuman tinggal kayak overthinking gitu ya jadinya. Iya. Oh, oke, baiklah. Karena semua teman-teman di sini udah menyampaikan permasalahan yang dialami ya, dan dari permasalahan teman-teman tadi itu kebanyakan kurang percaya diri, namun penyebabnya dari teman-teman berbeda-beda. Tadi ada yang overthinking, terus kurang percaya diri saat ngomong di depan orang banyak, dan permasalahannya tuh ada yang kurang percaya diri kalau ngomong di depan temannya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya dari permasalahan teman-teman tersebut, saya minta untuk teman-teman merumuskan tujuan yang ingin dicapai gitu. Mungkin bisa disampaikan satu persatu dulu ya. Dari Amar. Kalau saya ya Bu, kalau dari permasalahan yang saya alami itu tujuan saya ini saya ingin untuk bisa lebih percaya diri gitu Bu saat bertemu dengan teman-teman dan juga nantinya kalau pas bertemu itu saya memiliki topik yang banyak sehingga tidak merasa canggung lagi dan komunikasi yang terjalin itu bisa baik gitu. Oke, baik. Berarti Amar ini ingin memiliki percaya diri yang baik gitu ya, agar bisa punya komunikasi sama teman-teman SMA-nya dan nggak canggung lagi gitu ya. Iya Bu, iya. Bagus ya, saya sangat mengapresiasi tujuan dari Amar. Lalu apa ada tujuan lain? Iya Bu, itu saya juga ingin lebih dekat sama teman-teman gitu Bu, biar tidak canggung lagi. Oke, bagus sekali ya tujuan dari Amar. Kita lanjut dulu. Silakan Aulia, tujuan apa yang ingin kamu capai? Ya, saya izin jawab. Jadi, saya sih kepinginnya kembali ke diri saya lagi yang dulu. Jadi bisa percaya dirinya tuh maksimal. Jadi kalau presentasi online maupun offline, itu biar maksimal presentasinya di depan kelas dan di depan orang banyak gitu.
Wah, bagus ya. Jadi Aulia ingin percaya dirinya kembali. Jadi saat presentasi lagi nanti bisa maksimal gitu, nggak gugup lagi. Bener ya? Iya, ya Bu, benar sekali. Dan juga kan saya mau mengembangkan potensi saya karena sebenarnya saya punya kepercayaan diri yang baik juga gitu loh. Potensi apa itu? Potensi di public speaking seperti kayak MC gitu sih Bu. Oke, bagus juga ya Aulia tujuan dan harapannya. Habis ini nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya tujuan dari Ilya. Iya, kalau tujuan saya itu saya pengen jadi pemimpin yang percaya diri, Bu. Terus bisa menghilangkan overthinking saya terhadap diri saya itu. Jadi saya bisa menjalankan tanggung jawab saya sesuai dengan yang seharusnya. Apakah itu aja tujuan dari permasalahanmu? Ada lagi sih Bu, kayak saya itu di dalam kelompok atau organisasi saya itu ingin belajar jadi seseorang yang percaya diri di lingkungan masyarakat gitu, biar kalau saya bekerja sama dengan orang lain, saya itu bisa memilih lingkungan yang baik juga untuk saya. Oke, bagus sekali ya. Tujuan dari Ilya ini sudah memikirkan untuk kebutuhan di masa depan juga. Nah, selanjutnya karena teman-teman sudah menyampaikan masing-masing tujuan yang teman-teman inginkan, nah lalu dampak seperti apa sih yang teman-teman rasakan dari permasalahan yang dialami ini? Saya contohkan ya, misalnya masalah yang dihadapi tadi sama-sama kurang percaya diri ya. Mungkin dampak yang dirasakan seperti menjadi pemalu atau semacamnya. Nah, bisa disampaikan satu persatu dulu dari Amar. Baik Bu, kalau dampak yang saya rasakan itu ya Bu, saat ini saya ini lebih cenderung menjadi orang yang tertutup gitu Bu. Kayak saya juga tidak bisa bercerita kepada teman secara terbuka seperti itu. Saya yaitu tertutup gitu Bu sekarang orangnya. Oke, jadi Amar ini menjadi pribadi yang tertutup gitu ya, nggak leluasa bercerita padahal sama teman SMA sendiri gitu. Oke, selanjutnya silakan Aulia. Oke, saya izin jawab lagi. Kalau dari saya dampak yang saya rasakan itu malu, terus juga demam panggung. Kalau misalkan berbicara atau ngomong di depan orang banyak secara offline. Jadi begitu saya terhambat buat ningkatin potensi yang saya bilang tadi itu. Ya Aulia ini tadi orangnya sebenarnya tuh punya kepercayaan diri yang baik ya. Tapi gara-gara online jadi pemalu sampai demam panggung gitu ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut dulu ke Ilya. Iya Bu, kalau saya itu sih yang dirasakan yang selalu overthinking itu. Jadinya kan kayak di rumah itu selalu kepikiran kalau habis ketemu sama orang gitu kan. Kayak kepikiran tadi kerjaku udah benar nggak ya? Tadi aku ngelakuin kesalahan apa ya? Kayak gitu. Jadinya kayak kalau gitu terus kan kayak mengganggu kinerja saya juga gitu. Baik, dampak yang dirasakan Ilya ini tetap selalu overthinking, kepikiran terus kalau misalnya udah di rumah gitu ya. Oke, baik. Iya Bu. Semua sudah menyampaikan keinginan kalian dan juga tujuan yang kalian ingin capai dalam mengikuti konseling ini serta dampak yang dirasakan saat mengalami masalah. Lalu saya ingin menawarkan juga dalam sesi konseling kita kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang akan menjadi fokus untuk diselesaikan terlebih dahulu, atau teman-teman ini pinginnya semua permasalahan yang sedang dialami
itu dibahas secara keseluruhan? Nah, semuanya aja, Bu. Iya, sebaiknya semua masalah aja, Bu. Oke, Saya baik. juga setuju Bu, semuanya aja. Oke, baik. Kalau semua setuju buat membahas masalahnya satu persatu, kita awali dulu ya dari masalahnya Amar. Nantinya teman-teman boleh ikut berpendapat atau bertanya seperti itu. Nah, silakan Amar setelah menyampaikan tujuan dan dampak tadi, apa yang sudah kamu lakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut atau tujuan yang sudah kamu bicarakan tadi? Kalau dari saya ya Bu, yang sudah saya lakukan itu eh, sudah agak sering berkunjung ke rumah teman-teman SMA sih Bu. Karena sekarang kan dirasa pandemi udah mulai menurun gitu ya Bu ya. Sudah mulai tidak seketat yang awal dulu. Jadi saya berani berkunjung lagi gitu. Hmm. Berarti yang sudah dilakukan Amar ini berkunjung ke rumah teman-teman SMA gitu ya. Iya. Lalu dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya terkait masalah Amar? Saya, Bu. Ya, silakan. Aulia. Oke, saya mau nanya ke Amar. Sebenarnya kan tadi Amar itu canggung dan mau berkunjung ke rumah teman-teman gitu kan. Maksudnya itu solusinya Amar itu mau berkunjung. Terus kira-kira apa reaksi temanmu atau temannya Amar saat dikunjungi, itu senang atau gimana? Sudah, itu aja. Oke. Silakan Amar, bisa langsung dijawab aja. Kalau ya teman saya ya senang gitu sih, senang kalau dikunjungi gitu Bu. Oke, mau ada yang tanya lagi? Saya juga ingin bertanya, Bu. Mungkin buat kondisi di rumah temennya Amar itu sekarang itu masih canggung apa enggak? Atau gimana? Gitu aja sih pertanyaannya. Ya, silakan Amar, boleh langsung dijawab. Kalau saya rasa sih udah enggak begitu canggung gitu ya Bu, karena ya sudah beberapa kali bertemu gitu sih Mbak Ilya. Baik, berarti Amar ini udah sedikit berhasil berarti ya, udah beberapa kali bertemu, jadinya udah lumayan, canggungnya udah mulai menurun gitu ya. Iya Bu, benar Bu. Ya sih, saya merasakan apa yang kamu rasakan juga, karena jarang bertemu secara langsung ya, jadinya butuh adaptasi lagi. Baik, kita lanjut dulu ke Aulia. Silakan Aulia, apa yang sudah kamu lakukan untuk mewujudkan keinginan? Kalau saya sih sama, menambah intensitas bertemu dengan orang-orang banyak, namun ya kalau misalkan perlu saja, dan selalu belajar di depan kaca gitu, di kamar gitu sendiri. Belajar di kaca yang seperti apa itu, Aul? Ya, saya lebih melatih cara berbicara saya di depan kaca, atau nanti misalkan ada orang yang ngomong sama saya mengacah gitu kan, gimana saya harus memberikan reaksi ke orang itu gitu. Bagus sekali ya apa yang sudah dilakukan. Kalau dari teman-teman ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Nanti langsung aja dijawab sama Aulia gitu ya. Mungkin saya Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Ya. Saya mau bertanya ini ke Mbak Aulia, dari apa ya? Apakah hal yang sudah dilakukan tadi itu bisa membuat Mbak Aulia menjadi lebih percaya diri? Gitu aja.
Oke, eh, kalau misalkan menghasilkan apa enggak ya, menghasilkan sekali dan alhamdulillah sedikit-sedikit itu bisa mengembalikan kepercayaan diri saya gitu loh. Dan emang butuh adaptasi sesuai dengan apa yang dibilangin Bu Nabila tadi karena ya harus dibiasakan juga. Jadi ya harus ya sering-sering dilatih aja sih biar PD-nya semakin bertambah lagi. Gitu aja sih, Mbak Amar. Oh iya Mbak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ilya? Iya, Ibu, saya mau menambahkan mungkin untuk Mbak Aulia saat presentasi mungkin bisa membiasakan menganggap orang itu yang di depannya itu tidak ada gitu waktu presentasi. Jadinya Mbak Aulia itu nggak merasa canggung atau demam panggung. Mungkin gitu sih tambahannya, sarannya buat Mbak Aulia. Wah, terima kasih Mbak Elia saran dan tipsnya. Nanti bakalan saya coba kalau misalkan ada presentasi online maupun offline lagi. Terima kasih Mbak Elia. Baik. Selanjutnya apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Aulia? Saya cukup Bu. Oke, kita beralih ke Ilya ya, silakan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mewujudkan tujuanmu tersebut? Yang sudah saya lakukan itu lebih mendekatkan diri gitu sama anggota-anggota saya gitu Bu, biar kalau ada urusan apa-apa itu koordinasinya itu enak gitu, biar saling terbuka. Tapi sekarang masih proses gitu, jadi belum kelihatan hasilnya. Saya masih kepikiran terus gitu, overthinking. Oke, berarti Ilya ini udah berusaha banyak-banyak komunikasi sama anggotanya ya. Lalu apakah hal tersebut mulai mengurangi bebanmu sebagai ketua? Lumayan sih Bu, karena saya jadi tahu apa yang dirasakan sama apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota saya atau teman-teman saya dalam satu organisasi gitu. Oke, baik, silakan teman-teman yang lain tetap sama. Mau ada yang menanggapi atau bertanya? Silakan, dipersilahkan. Mungkin saya Bu izin menanggapi. Ya, silahkan. Kalau untuk mungkin buat Mbak Ilya gitu ya, mungkin bisa dilihat gitu Mbak contoh-contoh pemimpin yang bisa apa ya, yang bisa diteladani gitu loh Mbak. Jadi biar Mbak Ilya tuh punya gambaran juga gimana sih caranya biar jadi pemimpin yang baik gitu. Jadi gitu. Mungkin seperti itu aja. Ya, saya juga setuju ya apa yang dibilang Amar tadi. Pemimpin yang ada di sekitarmu mungkin yang paling dekat itu ayah ya. Mungkin bisa dicontoh jadi motivasi. Iya, mungkin nanti bisa saya coba lakukan. Terima kasih atas sarannya. Selanjutnya, Aulia, apakah ingin bertanya atau menanggapi? Ya, silahkan. Ya, Paul. saya ingin bertanya ke Mbak Ilya ya. Sebenarnya sebelum acara ini atau sebelum acara inilah ya, apa sebelumnya hubungan Mbak Ilya dengan anggotanya ini baik atau tidak baik ya Mbak? Gitu, saya pengen tahu. Iya, jadi izin menjawab ya. Jadi kalau hubungan saya dengan anggota-anggota saya itu sebelumnya itu baik-baik saja. Cuma ya mungkin kurang mengenal lebih dalam gitu seperti apa anggota-anggota saya. Jadi sekarang saya berusaha mengenal mereka lebih dalam gitu. Oke. Baik, semuanya sudah bertanya dan menanggapi ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman untuk
masalah dari Ilya? Saya cukup, Bu. Saya juga cukup, Bu. Oke, baik. Jadi berdasarkan apa yang telah teman-teman tadi sampaikan ya, saya simpulkan dulu bahwa usaha yang telah dilakukan Amar ini bisa membuat sedikit udah nggak canggung lagi gitu ya. Kalau masalahnya Aulia ini bisa membuat percaya diri kembali, namun nggak sepenuhnya gitu. Nah, kalau masalah dari Ilya ini masih belum bisa mewujudkan keinginannya, namun masih ada usaha atau prosesnya gitu ya. Memang pada dasarnya setiap mahasiswa itu pasti punya tanggung jawab untuk bersosialisasi dan mengerjakan tugasnya masing-masing, begitu ya. Baik, karena usaha yang Ilya lakukan ini belum bisa memenuhi keinginan Ilya, mungkin dari Ilya atau dari teman-teman yang lain, apa yang mungkin bisa dilakukan agar Ilya bisa mewujudkan keinginannya dan tidak Ilya saja ya, mungkin bisa kita bahas juga punya Amar dulu, terus ke Aulia gitu. Kita urut lagi aja ya bahasnya dari Amar ya. Ya silakan Aul. Ya, jadi kalau menurut saya untuk masalah Amar mungkin bisa yang sudah dilakukan tadi, namun juga lebih ditambah lagi intensitasnya untuk bersosialisasi sama banyak orang dan sama teman-teman terdekat juga gitu. Itu aja sih saya. Iya, kalau dari saya setuju Bu sama pernyataan dari Mbak Aulia. Mungkin Mbak Amar bisa lebih sering bersosialisasi dengan teman-temannya gitu biar bisa lebih terbiasa. Baik, terima kasih Mbak Aul, Mbak Ilya. Nanti ya akan saya coba hal tersebut gitu, biar saya bisa lebih adaptasinya biar bisa lebih cepat gitu ya, dan percaya dirinya meningkat saat bertemu dengan teman-teman. Oke, saya ingin tanya nih Kak Amar, apakah Amar udah siap untuk berkomitmen dalam melaksanakan apa yang tadi kamu pilih atau kamu ucapkan? Oh iya Bu, sangat baik dan penuh semangat Bu saya. Bu. Saya juga pengen berubah soalnya menjadi yang lebih baik. Bagus sekali ya Amar. Lanjut ke Aulia. Saya izin berpendapat Bu. Ya silahkan. Kalau menurut saya mungkin untuk permasalahan Mbak Aulia ini bisa melakukan itu yang disarankan Mbak Ilya tadi itu Bu. Saya izin berpendapat juga Bu. Mungkin kalau dari saya karena Aulia itu memang dasarnya udah pede gitu ya potensinya. Jadi mungkin bisa Mbak Aulia itu bisa untuk tidak memikirkan hal-hal yang bisa menghambat kepedeannya dari Mbak Aulia. Jadi sisi kepedeannya itu bisa muncul kembali gitu. Bagus ya, Amar sama Ilya tadi udah mencoba menanggapi masalah dari Aulia. Nah, terus bagaimana nih tanggapan dari Aulia? Ya, sebelumnya terima kasih atas tanggapannya dan amin saya bisa lebih pede lagi terus dan semoga saya bisa beradaptasi dari transisi online ke offline dan saya akan mencoba tidak canggung lagi saat presentasi online maupun offline begitu.
Nah, saya juga mau tanya ke Aulia. Aulia udah siap nggak kalau berkomitmen untuk melaksanakan apa yang kamu bicarakan tadi? Insya Allah saya siap. Dan saya minta doanya biar cepat mengatasi hal tersebut gitu, dan teman-teman di sini juga bisa mengatasi masalahnya masing-masing gitu, Bu. Amin. Pasti kalian semua bisa kok. Kita lanjut ke Ilya ya. Soalnya tadi Ilya kan usahanya masih belum berhasil tuh. Lalu apa nih yang harus dilakukan Ilya agar bisa mengatasi masalahnya? Mungkin saya Bu izin berpendapat Bu. Silakan. Kalau dari saya gini, mungkin untuk permasalahan Mbak Ilya itu ya, mungkin Mbak Ilya bisa mencoba untuk komunikasi atau berbincang dengan anggotanya itu dengan membahas topik yang sama-sama disukai atau topik yang sama-sama dimengerti gitu, antara Mbak Ilya sebagai ketua dan juga anggotanya, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu punya topik atau pembahasan yang sama-sama disukai, itu kan akan apa ya, pasti hubungannya itu akan bisa lebih dekat gitu. Jadi biar komunikasi yang terjalin itu ya baik, terus Mbak Ilya juga tidak overthinking lagi gitu lah istilahnya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, silakan Aulia. Ya, saya izin menambahkan gitu kan. Saya setuju dengan saran yang diucapkan Mbak Amar tadi, dan saya cuma menambahkan kalau apa yang harus dilakukan tadi mungkin Mbak Ilya ini butuh proses dan waktu sehingga hasilnya belum kelihatan sekarang. Jadi mungkin bertahap saja hasilnya gitu sih, Bu. Oke. Bagus ya. Dari teman-teman tadi, bagaimana Ilya? Apa kamu udah memahami apa yang harus dilakukan? Iya, jadi sebelumnya terima kasih untuk Pak Amar dan Mbak Aulia yang sudah memberikan tanggapan gitu ya. Saya sudah paham. Jadi saya akan mencoba pelan-pelan gitu untuk menjalankan saran-saran dari teman-teman gitu biar menjadi orang yang lebih percaya diri dan lebih mengenal anggota-anggota saya gitu. Oke, bagus. Bagus sekali. Saya juga mau tanya ke Ilya, apakah siap untuk berkomitmen dalam melaksanakan apa yang telah Ilya pilih tadi? Iya Bu, saya sangat siap sekali sih. Soalnya saya akan menjalankan pilihan saya tersebut dengan semangat, komitmen, dan tanggung jawab supaya saya itu bisa menjadi ketua yang baik untuk anggota-anggota saya, atau mungkin kedepannya saya bisa menjalankan amanah yang lain biar jauh lebih baik gitu. Baik. Saya yakin kalian semua dari Amar, Aul, Ilyas semua bisa melaksanakan dengan baik dan menyelesaikan masalah kalian juga ya. Amin. Amin. Amin Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Saya cukup, Bu. Ya, sepertinya saya juga sudah tidak ada. Dari saya juga mungkin sudah Ibu. Oke, kalau begitu, sekarang bagaimana nih perasaannya dari Amar, Aul, Ilyas setelah kita membahas permasalahan yang kalian rasakan, terus bercerita tentang masalahnya? Kalau dari saya ya Bu, jujur ini saya sekarang lega sekali gitu ya, apalagi udah dapat saran dari teman-teman itu. Sekarang saya ingin segera menerapkan itu apa yang tadi teman-teman sampaikan kepada saya tadi, begitu Bu. Kalau dari Aulia gimana? Kalau dari Bu ada motor lewat ya.
Mohon maaf ada gangguan. Kalau dari saya sih, saya juga lega bisa ketemu sama teman-teman saya lagi dan bisa berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Jadi sangat lega sekali. Begitu sih, Bu. Kalau dari Ilya? Iya, kalau dari saya juga merasa lega gitu Bu. Jadi saya tuh sekarang itu merasa ter- tercerahkan gitu karena sudah berbagi pemikiran itu sama teman-teman semua di sini. Jadi saya tuh tahu ke depannya itu saya harus melakukan apa gitu dalam menghadapi permasalahan saya. Gitu Ibu. Baik, sekarang teman-teman bisa melihat chat Zoom ya. Nah, di sana saya udah mengirimkan link file yang berisi kontrak perilaku dan nomor WA saya. Nah, saya kirim ini karena nantinya digunakan sebagai tindak lanjut dari konseling hari ini. Nah, nantinya hal ini tuh untuk menjalankan apakah teman-teman itu udah sesuai dengan komitmen yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, setelah permasalahan dari teman-teman dibahas dan disepakati mengenai apa yang akan dilakukan, maka teman-teman dapat mengisi file tersebut. Nah, silahkan untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di sana dan dikirim ke WA saya ya. Kalau misal nanti dalam mengisi ada yang dibingungkan, bisa langsung chat pribadi saya aja. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Hai Bu. Nah, karena waktunya udah habis ya, udah 60 menit. Terima kasih karena teman-teman udah mau untuk terlibat aktif dan terbuka pada proses konseling hari ini. Maka untuk sesi konseling hari ini bisa kita akhiri. Sekali lagi di sini saya menekankan untuk teman-teman saling menjaga kerahasiaan atas permasalahan dari yang teman-teman ceritakan tadi ya, untuk nggak membahas cerita di luar forum ini. Baik, Bu. Baik Bu. Nah, untuk selanjutnya karena sepertinya masih banyak yang harus kita bahas ya untuk menindaklanjuti dari konseling hari ini, kita akan bertemu pada sesi konseling berikutnya. Apakah semua bersedia? Sedia, Bu. Iya, Saya Bu. bersedia, Bersedia, Bu. Bu. Untuk waktunya bagaimana jika seperti hari ini di jam yang sama? Oh iya, Bu. Ya, Bisa. Iya Bu, bisa. Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk konseling. Semoga sehat selalu. Teman-teman semua saya akhiri ya. Teman-teman boleh melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semangat, Bu. Semua dan Terima Ibu. kasih. Semangat Ya, teman-teman. terima kasih. Ya, makasih Mbak Ilya.